can I feel the joy of being with you? How can I chase the pain away for good? Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting dalam channel ini. Senang rasanya bisa menyampaikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Kali ini kita masuk dalam minggu Advent yang keempat, dan kita akan kembali dalam perenungan kita dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat ke-12. Dalam kisah dalam pembacaan kita di hari ini, di mana kita lihat penebusan Allah yang luar biasa, kita menemukan sejumlahnya ada kontras dan ironi. Misalnya, saat Matius menegaskan bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan dengan menyebutkan tempat kelahiran Yesus, juga menyebutkan tentang sekelompok orang dari bangsa lain, yaitu para Majus dari timur. Kita diajak melihat bahwa anak itu, Sang Kristus, tak hanya datang untuk bangsa Yahudi saja. Dia juga membawa suku-suku bangsa datang kepadanya, yang boleh kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayatnya ke-10 dan Yesaya pasal 60 ayat yang pertama sampai ayatnya ke-6. Rombongan pendatang non-Yahudi ini memasuki Yerusalem, kota yang kudus, pusat peribadatan bangsa Yahudi, sekaligus kediaman Herodes yang disebut raja orang Yahudi. Tujuan mereka adalah untuk menemukan dan menyembah raja orang Yahudi yang sejati itu. Yang boleh kita lihat dalam Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Sebuah ironi yang sebenarnya mengundang tawa untuk setiap kita, bahkan untuk saya, kalau saja kita tidak membaca kelanjutan yang memprihatinkan. Para imam kepala dan ahli-ahli Taurat tidak peduli kelahiran Yesus. Herodes berpura-pura hendak menyembah, tetapi lalu membantai banyak balita. Tak hanya mengundang tawa, ironi tersebut mengajak kita melihat apa yang salah. Ambisi para Majus sangatlah kontras dengan ambisi Herodes. Keduanya menanyakan tempat kelahiran Kristus Yesus dan mendapatkan jawabannya dari kitab suci. Meskipun demikian, respon mereka berbeda. Herodes diam-diam berusaha melenyapkan Kristus atau melenyapkan bayi Yesus itu sendiri yang dianggapnya sebagai ancaman. Para Majus terus mengikuti bintang untuk mencari Kristus yang mendatangkan sukacita bagi mereka. Kita juga melihat betapa kontrasnya sikap para Majus dengan para imam kepala dan ahli Taurat. Jelas bahwa dekat dengan kebenaran tidak menjamin respon yang benar dari setiap kehidupan yang ada. Adakah para ahli kitab suci ini merasa malu melihat orang asing bisa lebih dulu mengetahui kedatangan Sang Mesias itu? Mengapa pengetahuan teologi yang banyak tidak membuat mereka siap sedia menyambut Sang Mesias seperti sikap para Majus? Mungkinkah kepekaan hati mereka sudah ditumpulkan oleh laparnya kekuasaan dan hausnya kehormatan?
akibat pergaulan dengan mereka penguasa yang lalim. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kata dalam Matius pasal yang ke-5 ayatnya ke-6. Ini realita yang kita lihat menjadi pengalaman para majus. Sukacita mereka meluap, sukacita mereka melimpah dalam penyembahan ketika mereka melihat bintang tanda pengharapan itu berhenti di rumah tempat sang pengharapan berada. Yang bisa kita lihat dalam Bilangan pasalnya yang ke-24 ayatnya ke-17. Mereka telah datang dari tempat yang jauh untuk menyembah raja orang Yahudi, yang ternyata juga adalah raja segala bangsa. Yang boleh kita lihat juga di Wahyu pasalnya ke-15 ayatnya ke-2 sampai ayatnya ke-4. Kasih Allah itu penuh kejutan, terlampau besar untuk dipahami. Selalu tidak terduga membuat bangsa menyembah berhala menjadi penyembah Kristus. Orang-orang asing menjadi pahlawan iman. Bersediakah setiap kita belajar dari para majus, para pemimpin yang dengan kerendahan hati mau datang menyembah Sang Juru Selamat itu? Jika bersedia, kita pun akan dapat mengalami apa yang mereka alami. Sukacita yang melimpah, pengharapan yang berderang di tengah-tengah kegelapan zaman ini yang makin membuat kita tidak berdaya. Kiranya melalui perenungan ini boleh memberkati kita dan boleh menguatkan kita dalam menyongsong Natal itu. Sang bayi Natal itu sudah hadir dalam kehidupan kita. Apakah kita bersedia menyongsong dia, menyambut dia dengan sukacita melimpah? Sudah siapkah kita di tengah-tengah zaman yang makin membuat kita tidak ada harapan, tetapi adanya pengharapan ketika kita menyambut Sang Juru Selamat itu dalam kehidupan kita? Sehingga kita mendapatkan pengharapan, mendapatkan sukacita, mendapatkan kekuatan di tengah-tengah zaman yang begitu dengan misteri ini. Sehingga kita memperoleh kasih daripada Tuhan selalu menyertai kita. Kiranya melalui perenungan ini boleh memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa dalam video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. How can I feel the joy of being with you? How can I chase the pain away for good?